Oke, jadi em, saya mulai dari ini. Dampak bukan saya mulai dari ini. Dampak setelah saya upload video hari guru hari gue itu, meskipun itu lawak tapi itu cukup mengubah mindset dan hidup saya. Wow, lebay banget, nggak lebay sih sebenarnya, tapi kayak gini. Saya merasakan beberapa anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Saya mendapatkan beberapa hikmah dari video tersebut. Bahkan saya mendapatkan kayak banjir apa ya? Banjir anugerah aja, banjir rezeki, meskipun tidak berbentuk uang. Hmm. Karena nggak ada yang endorse sampai sekarang. Boleh kali, enggak deh, enggak, saya nggak akan ngemis. Tapi gini, hmm, selain dari follower atau view yang banyak di TikTok, di Instagram, saya mendapatkan yang pertama ya, saya mendapatkan beberapa teman. Jujur-jujuran, saya seneng banget ketika akhirnya banyak yang DM, akhirnya banyak yang nanya soal ini soal itu. Bahkan saya jadi punya teman bercanda online. Teman bercanda online itu banyak banget, banyak yang DM dari Kalimantan, dari Malang, dari Pangandaran. Dari manapun itu banyak, banyak banget. Alhamdulillah seru. Di live Instagram juga hari ini, bukan hari ini, sampai hari ini kalau misalnya saya live Instagram pasti ada aja orang yang kayak apa ya, selalu ada orang itu setiap saya live Instagram. Gokil, betapa ininya, betapa effortnya dia. Nggak effortnya juga sih, ini direkam gak sih? Oh, direkam. Maaf guys, tadi saya kira nggak kerekam. Selain follower dan viewer yang banyak dan teman yang saya dapatkan, saya juga jadi belajar sesuatu. Masuk ke poin yang kedua, saya kan banyak yang DM ya. Banyak yang DM sampai ada yang nyantol di hati satu. Asik, nyantol gak tuh? Ya, jadi setelah berbincang bersama seorang wanita ini, saya merasa cocok. Ini nih yang selama ini saya cari. Ini yang selama ini saya inginkan, orang yang seperti ini. Saya merasa satu frekuensi, saya merasa gak satu frekuensi juga sih. Saya merasa orang ini adalah orang yang selama ini saya cari. Dan saya menemuinya setelah saya mengupload, mengunggah video selamat hari guru. Dan dia tahu saya pun, nge-DM saya pun karena video hari guru itu. Seneng banget ketika bertemu dengan dia, karena yang selama ini saya cari, yang selama ini saya anggap tidak akan pernah ada di dunia ini, enggak serba itu, akhirnya datang juga kepada saya. Sampai saya mengungkapkan bahwa ke dia, mengungkapkan bahwa saya suka sama kamu dan saya udah lama mencari orang yang seperti kamu dan saya pengen nikah sama kamu. Saya langsung to the point. Entah kamu mau hmm, menjalani hari-hari dulu, mau asik-asik dulu, mau senang-senang dulu, terserah. Tapi kalau misalnya kamu memberi ruang kepada saya, ya udah. Tapi kalau misalnya kamu mau gini, kalau misalnya kamu nggak mau memberi ruang kepada saya, ya udah, tolak dari sekarang, kayak gitu. Sampai akhirnya dia yang ngasih ruang aja, dan ternyata buat temenan, ya kayak gitulah. Sampai akhirnya gini nih, bahasa dia adalah seperti ini. Dia tidak janji, bukan janji bakal tidak, ya, ingat ya. Dia tidak janji, bukan janji gak bakal bisa. Hingga akhirnya uh, saya bertanya kepada kalau teman kerja saya, kepada rekan kerja saya, karena beliau lebih tahu tentang agama, beliau lebih paham tentang agama. Karena dari wanita yang saya suka ini terdapat nama di akhirnya, itu nama yang tidak asing, Alaidrus. Mungkin teman-teman sering mendengar kata-kata Alaidrus. Sampai saya nanya sama teman saya yang teman kerja saya, Alaidrus itu apa? Kok kayak nggak asing? Hingga akhirnya ternyata teman saya bilang, Alaidrus itu kayak marga lagi, marga di mana tidak bisa semua orang menggunakan marga tersebut. Hanya keturunan Rasul lah yang bisa menggunakan marga tersebut, menggunakan nama tersebut.
Jujuran di situ saya senang sedikit, nggak senang sedikit sih, senang sebentar, senang wah gitu. Jujuran ya, meskipun saya tahu bebannya akan besar ketika menikah dengan seorang keturunan Rasul, karena saya harus menjadi lebih baik dan menjadi contoh untuk yang lainnya, menjadi contoh untuk anak nanti. Saya tahu beban itu, tapi saya jujuran saya senang sekali ketika tahu bahwa wanita yang saya suka itu keturunan Rasul. Akan tetapi kesenangan itu hanya bersilang beberapa detik sebelum akhirnya teman saya menjelaskan dan mengatakan, tapi biasanya keturunan Rasul kalau perempuan itu nggak bisa nikah sama orang biasa, harus sama keturunan Rasul lagi, sesama Habib. Saya sempat gak percaya sedikit. Hingga akhirnya saya konfirmasi dong ke wanita ini. Apakah benar kalau misalnya wanita keturunan Rasul itu tidak bisa menikah dengan orang biasa selain Habib? Saya nanya kayak gitu langsung to the point. Dan dia mengkonfirmasi bahwa hal itu adalah benar adanya. Saya nggak tahu apakah itu budaya atau aturan atau kesepakatan masyarakat keturunan Rasul, tapi saya hargai hal itu. Di situ, oh ya udah, ya udah, sudah hapus udah musnah semua, udah harapan, udah nggak bisa. Tapi saya masih senang sama dia, sama perempuan ini. Maka saya ungkapkan ke dia bahwa saya pengen berteman sama dia sampai akhirnya, entah mungkin saya bertemu dengan wanita lain atau mungkin dia bertemu dengan laki-laki yang sudah siap menikah dengan dia. Meskipun saya tahu akhirnya bakal sakit kalau saya sakit, karena saya suka sama dia, kalau dia enggak. Saya ungkapin kayak gitu, mau atau tidak. Tapi itu skip dulu. Poin yang paling berharga untuk saya adalah ini. Dari lulus SMA sampai hari ini, sampai pada saat itu saya tahu bahwa wanita yang saya suka itu tidak bisa saya nikahi. Wow, saya tidak pernah sakit kecuali hanya 1 minggu waktu itu sakit tipes, dan saya tidak pernah sakit hati, saya tidak pernah menangis, saya tidak pernah merasa kesel, merasa bosan, atau nggak bosan pernah sih, nggak pernah ngerasa kayak terpuruk atau apa segala macem, nggak pernah. Cuma nggak sampai sampai malas kayak gitu, nggak pernah. Selalu ya udah, besok kerja lagi, besok ngopi lagi di toko, itu tuh udah oke banget gitu. Kenapa? Karena saya memiliki konsep bahagia yang bagus, yang mungkin akan saya ceritakan di beberapa di video lainnya. Saya mendapatkan konsep bahagia yang bagus, saya sangat mudah untuk bersyukur. Ini bukan untuk flexing ya, tapi memang keadaannya seperti ini, bahwa saya itu sangat-sangat mudah untuk bersyukur. Kayak makan aja gratis tuh udah bersyukur gitu, bersyukur banget. Udah, bahagianya tuh gak tinggi, bahagianya tuh rendah, jadi sangat mudah untuk digapai. Jadi nggak pernah sedih yang sampai sesedih itu, sampai akhirnya saya tahu bahwa wanita yang saya suka tidak bisa saya nikahi. Dan keesokan harinya teman kerja saya libur, maka saya di toko sendiri. Tahu dong apa yang akan terjadi kalau misalnya seorang yang sedang patah hati tidak memiliki teman, tidak sedang berada dalam kebersamaan di lokasi dan waktu yang saat itu dia ada. Tahu dong, betul, menangis. Saya sudah lama banget gak nangis. Wah, di situ saya gini. Selain saya menganggap bahwa datangnya wanita itu adalah anugerah untuk saya, karena orang itu adalah orang yang selama ini saya cari. Selain itu, kenapa saya sebut dia anugerah juga? Karena dia menyadarkan saya bahwa saya adalah manusia. Sebagus apapun konsep bahagiamu, sebagus apapun konsep bersyukurmu, sebagus apapun, semudah apapun kamu mendapatkan kebahagiaan, kamu tetap manusia, Pan.
kamu tetap manusia, bisa menangis, bisa tertawa. Hidup saya tidak cuma di konten, tidak cuma di Instagram dan TikTok. Tidak cuma lawak-lawak dan lawak. Meskipun itu menjadi makanan sehari-hari untuk saya dan kegiatan rutinitas sehari upload 2 sampai 3 video lawak. Tapi ternyata saya adalah manusia. Saya kembali disadarkan bahwa saya adalah manusia, bahwa saya juga bisa menangis, bahwa saya juga bisa bisa sedih. Ada hal unik. Sebelum menangis itu, malamnya itu saya tuh udah pengen nangis karena mumpung lagi sendiri dan malam-malam. Udah waktu yang tepat dong. Waktu yang tepat dan keadaan yang tepat, kondisi yang tepat, lagi sendiri, gak lagi sama temen. Nangis gampang, enak. Saya tuh udah pengen nangis, udah gak semangat ngapa-ngapain. Biasanya saya main PES malam-malam tuh ya, pulang dari toko malam-malam main PES Pro Evolution Soccer, main bola gitu di laptop. Sampai gak semangat yang kayak gitu main. Harusnya kan game itu menyenangkan ya, menyenangkan. Saya nggak seneng, sampai udahlah gak usah main lah. Tapi saya pada saat itu tidak langsung menangis. Ada hal unik teman-teman. Saya nggak bisa nangis banget karena saya udah lama banget gak nangis. Saya kayak keras, hati itu keras. Ini tuh saya tahu ini saya sedang sakit hati. Saya sedang patah, saya sedang pengen nangis. Sudah ini waktu yang tepat, tapi saya nggak bisa nangis. Sampai saya setel lagu yang pernah membuat saya meneteskan air mata sedikit, yaitu yang Andaikan Kau Datang Kembali. Soundtracknya Miracle in Cell nomor 7. Tapi saya selalu nemu lawakan di situ karena saya lagi lawak-lawaknya pada saat itu, lagi naiknya. Lawak apalagi nih, lawakan pasti selalu ada. Nyanyi kayak gini, andaikan kau datang ke Bali. Saya di situ keras banget hati, hingga akhirnya besoknya, setelah saya malam itu nggak bisa nangis, besoknya saya sendiri, saya ngelamun. Saya kalau sedih selama saya hidup, sedih nggak pernah sampai ngelamun, kayak nggak pernah. Baru hari itu saya nangis sampai ngelamun, gila. Dari situ saya menangis, meneteskan air mata. Saya nggak nangis pas di toko juga, pas di hadapan pelanggan juga. Tapi pada saat sholat asar istirahat, saya ke belakang sholat, nangisnya. Dan hal yang saya syukuri adalah gini, ini mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman. Hal yang sangat saya syukuri adalah pada saat saya menangis, saya tetap profesional. Pada saat saya bersedih, saya tetap profesional, tidak menangis di hadapan seorang pelanggan yang datang untuk membeli sesuatu di toko saya. Pertama itu. Yang kedua, saya kembali disadarkan. Itu poin yang tadi itu. Saya kembali disadarkan bahwa saya adalah manusia dan saya bisa menangis. Dan satu lagi, kuncinya ini, bahwa hati ini akhirnya terlembutkan. Mungkin selama ini saya udah ngelawak-lawak, jor, ger, ketawa, apapun dilawakin, lawak is the best, junjung tinggi perlawakan Indonesia. Selawak apapun kamu tetap bisa menangis, Bung. Akhirnya didatangilah anugerah seperti dia. Anugerah dari Tuhan ya. Anugerah ini bukan berarti orang itu adalah anugerah, tapi orang itu datang sebagai tanda anugerah dari Tuhan yang diberikan untuk saya. Begitu. Akhirnya hati saya terlembutkan. Setelah itu pun emosi yang asalnya mati, saya berani bilang mati. Hati yang asalnya mati kembali hidup. Ada orang yang menjengkelkan, biasanya enggak. Jengkel apaan sih, ya udahlah biar saja. Tapi pada saat setelah mengalami kesedihan itu, saya kembali merasakan jengkel. Nyebelin banget nih orang. Ada kayak gitu-gitunya. Itu sisi buruknya sih itu, bahwa saya akal tuh asalnya kuat banget nih, kuat banget. Kalaupun ada yang menjengkelkan, ya udah dia yang menjengkelkan. Tapi bagaimana cara saya menangkap orang tersebut, menangkap apa yang dilakukan oleh orang tersebut, apakah itu menjengkelkan atau tidak, kan itu terserah saya.
itu dalam kendali saya. Tapi kalau misalnya orang menjengkelkan atau tidak, ya itu mah tergantung dianya. Buat dia mungkin tidak menjengkelkan untuk saya, tapi buat saya itu menjengkelkan. Itu bisa menjadi perspektif yang berbeda. Maka menjengkelkan atau emosi atau ketersinggungan itu diterima, bukan diberikan. Itu yang dikatakan oleh Panji Pragiwaksono, dan saya setuju dengan hal itu. Segitu dulu teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada hikmahnya juga. Saya sangat bersyukur sekali sampai hari ini. Wah, jadi sedih saya, nangis saya itu bukan keterpurukan untuk saya, tapi justru membangkitkan dan menghidupkan kembali apa yang telah mati dalam diri saya sendiri. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru sekali ini.